Cakra SMP Negeri 1 Bantul Masa Bakti 2023-2024 dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2024 mempersembahkan drama musikal Langkah Kegigihan Taktik Menuju Kemerdekaan. Inilah persembahan dari kami sebagai salam pamit atas berakhirnya kepengurusan OSIS Heru Cakra Masa Bakti 2023-2024. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Untuk OSIS Heru Cakra, teruslah berkembang mewangi, mengharumkan SMP Negeri 1 Bantul, sekolah tercinta. We love you! Asap masih mengebul di atas jelaga hitam. Bara sisa pertempuran masih membara di atas puing-puing bangunan warga. Rintihan, puluhan pejuang menahan luka menangis. Luka dan darah yang menjadi saksi pertempuran semalam. Desa Tejorejo kita menyebutnya. Desa kecil yang terletak di utara. Di desa Membalan, melakukan perlawanan sendirian, menghalau serangan penjajah. Tak berbeda, di ujung selatan rakyat menangis kelaparan. Kekejaman penjajah menggarong harta rakyat, mengambil habis hasil bumi hingga tak menyisakan walau sekedar untuk menegakkan punggung mereka. Di sisi lain, hasil bumi dibeli cukup, dagang bernama VOC dibeli dengan harga semena-mena. Kondisi inilah yang kemudian memicu sekumpulan anak muda untuk berpikir apa yang salah dari perjuangan mereka selama ini. Belasan tahun usia mereka, tapi mereka sudah berpikir untuk kebaikan bangsa. Jangankan waktu, harta, darah, keluarga, bahkan nyawa telah mereka korbankan. Namun seakan semua tiada hasilnya. Semuanya maju! Hey, come on! Go! 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 Perjuangan Desa Tejorejo tidak membuahkan hasil, hanya kekalahan dan luka yang mereka bawa pulang. Ayo Kang Desa! Ojo jalan tidak ada harapan lo terus. Ayo, hajar! Jam!
Namun, usaha mati-matian mereka tidak memberikan suatu hasil yang signifikan. Tuan, tolong tambahkan harganya, Tuan. Lu berdua masih nurut kata If. Dan harga itu sudah pantas buat kalian mulai Irlanda. Piye Ki Kang, penjajah makin mengganas. Benar, di mana-mana tindakan mereka semakin menindas. Kasihan rakyat, apa yang harus kita lakukan? Iya, aku wis putus asa rasanya. Perjuangan ini seakan tiada habisnya. Pocan tenan mereka itu kuat, dan kita ditakdirkan selamanya jadi jajahan company terus. Aku rasa setuju pendapatmu, Min. Memang perjuangan ini berat, Bung. Tapi kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Cara berjuang kita sing salah. Coba dipikir, jumlah company iki piro akahe? Bandingke jumlah awak dhewe. Kalah adoh jane. Yo jan mereka punya senjata. Tapi awak dhewe kan juga punya senjata walau sederhana. Awak dhewe iki menang jumlah massa. Cerdas kowe Kang, hooh lho, mergo selama ini kita melawan penjajah ki dhewe-dhewe, ora bersatu. Cara keren iki do egois mikir awake dhewe-dhewe. Alah gaya, iso ngomong basa Londo barang. Lah ya ora apa-apa, sing penting kan jiwane sing Indonesia. Menurutku obrolan iki aja mandek ning kene Kang, kabeh pemuda kudu reti. Nek iso nganti ana kongres. Loh, lak basa Londo neh. Tapi aku setuju sih. Ya wis yo, awake dhewe gek gawe pengumuman nggo pemuda sek liyane. Merdeka! Para penjajah dengan penuh kemewahan menggelar pesta besar sebagai bentuk perayaan atas kemenangan beruntun mereka dalam menjajah Indonesia. Seolah-olah setiap tawa dan sorak-sorai adalah pengakuan atas kekuasaan yang terus mereka pertahankan.
Sure, there is bad news. Di sana para pemuda Indonesia menyusun strategi to fight us. Mereka akan melakukan perlawanan pada kita. Tensi pergerakan semakin besar. Para pemuda sudah mulai berkumpul dan menyatukan kekuatan mereka, which harus segera bertindak. That's right. Aku setuju dengan pendapatmu. Jika kita membiarkan mereka, lambat laun akan jadi lebih sulit untuk kita kendalikan. Was isteni usulan? Bunuh saja para pemimpin mereka. Hentikan pergerakan ini di akarnya. Singkirkan all yang mencoba melawan we. Nee. Nicht das einfach. Semangat mereka terlalu besar. Sekeras apapun kita menekan, mereka akan terus bangkit. Remember kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Dan was ist deine usulan? Audrey menghentikan mereka tanpa menimbulkan perlawanan yang lebih besar. Ich habe rencana yang lebih cerdik. Kita tidak perlu membuang tenaga, waktu dan nyawa untuk membunuh mereka satu persatu. Sebaliknya, kita akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan mereka. Listen carefully. Yes, buat mereka terikat dengan perjanjian. They adalah bangsa yang sangat menghargai janji dan kehormatan. And then? Second, buat mereka merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Tunjukkan kehebatan Barat, peradaban, dan teknologi kita. Buat mereka melihat budaya mereka sendiri sebagai sesuatu yang kuno dan berharga. If mereka kehilangan rasa bangga, mereka akan tunduk dengan sendirinya. Tak susah kurang reason. Dan apa langkah terakhir? Third, hancurkan mereka dari dalam. Banjiri mereka dengan hiburan yang berlebihan. Buat mereka terobsesi pada kesenangan sesaat. Jika para pemuda lebih peduli pada hiburan daripada masa depan bangsanya, kita sudah menang tanpa berperang. Berikan makanan yang tidak sehat, buat mereka lemah secara fisik dan mental. Bukan hanya tubuh mereka yang kita tawan, tetapi juga pemikiran dan jiwa mereka. Brilliant. With cara ini, which akan menaklukkan mereka tanpa pertumpahan darah. For our successful, which harus bersatu. Semua strategi harus diterapkan serentak di seluruh penjuru wilayah. Para pemuda itu berpikir mereka sedang berjuang untuk kemerdekaan, tapi pada kenyataannya, they akan jatuh ke dalam jebakan kita. Tibalah pada hari di mana para pemuda telah menyepakati tanggal 28 Oktober. Para pemuda berkumpul di gedung Strik Pandir. Begini Bung, kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah negeri ini. Tindasan Belanda makin menjadi-jadi. Kemarin, kami sudah berbincang-bincang dengan para pemuda lain, dan kami setuju akan satu hal. Kita harus bersatu dalam berjuang. Mari kita kesampingkan kepentingan masing-masing dan mulai mengedepankan masalah negeri ini. Menurut saya, pernyataan Nani dan Surti patut kita pertimbangkan. Selama ini, perjuangan kita tidak membuahkan hasil. Kita harus berjuang dalam persatuan. Jangan egois dan jangan terpecah-pecah.
persatuan kita. Lepas itu apa pula yang menunjukkan dan menjadikan kita bersatu di antara kita nih? Menurut saya, yang menyatukan kita adalah tumpah darah kita. Kita terlahir di bumi pertiwi ini, Indonesia. Maka sangatlah layak apabila kita diakui sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Lalu apa yang menyatukan kita secara bahasa? Apa bahasa kita? Saya rasa macam ni lah kawan. Kita berketurunan Melayu. Jadi bahasa Melayu lah yang sepatutnya jadi bahasa persatuan kita. Korang setuju tak? Ora iso. Mayoritas yang menghadiri kongres iki wong Jawa. Wis dadi keharusan basa Jawa sing dadi basane awak dhewe. Semuanya tenang, kita ini sedang bermusyawarah, bukan adu otot. Turunkan ego dan sampaikan ide-ide kalian. Ingat, orang sabar itu subur. Subur. Tak kira pari po. Serius dulu teman-teman. Wes, lebih baik kita lanjutkan diskusi kita. Memang Jawa adalah mayoritas. Belanda cuma mensentralisasi pembangunan di Jawa lain. Kami orang timur tetap punya hak toh dan bahasa yang sama. Maka menurut beta, yang paling bagus itu bahasa Indonesia juga. Betul, Bung. Mereka adalah saudara kita. Kita di sini untuk mencapai mufakat, bukan perang suara terbanyak. Benar sekali, Bung. Bagaimana jika kita menggunakan bahasa Indonesia saja seperti yang Nona Belena sampaikan? Saya setuju. Tepat sekali, saya juga setuju. Mari gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Bagaimana dengan yang lain? Sepakat? Mari kita rumuskan sumpah untuk mengikat perjuangan kita. Sumpah yang akan menjadi semangat perjuangan kita. Bagaimana bunyi sumpahnya, Bung? Bagaimana jika seperti ini? Aku setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Baik, jika semua setuju, bagaimana jika kita bunyikan sumpah ini bersama? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Selang beberapa tahun setelah perumusan Sumpah Pemuda, perjuangan mereka akhirnya mendatangkan hasil. Ojo gelem dijajak, ajar!
penjajah pun hengkang dari bumi pertiwi. Hal ini tidak mungkin dicapai tanpa adanya persatuan dan kesatuan di antara para pejuang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia harusnya bisa bernapas lega sebagai bangsa yang merdeka. Namun, Belanda belum rela kehilangan tanah jajahannya. Mereka datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu di bawah Nica, menyusup bersama Inggris untuk merebut kembali kekuasaan dengan dalih memulihkan ketertiban. Mereka menduduki Indonesia dan membangun pos-pos pertahanan di seluruh wilayah. Hei kalian, mengapa kalian kembali lagi ke tanah kami? Kami telah berjuang mati-matian untuk meraih kemerdekaan. Kalian tidak memiliki hak untuk menginjakkan kaki kotor kalian ke tanah ini lagi. De jure, this is our land. We have defeated the Japanese, so it is fitting that this should be our land. Instead, it is you who should surrender your weapons and come to us in humiliation and raise your hands. Hand off your weapons in 3 days. Kuwi ngomong apa kan? Hah? Kowe ora arti. Sekolah wis 3 tahun nek gak ora iso basa Inggris, ngisin-ngisini ae. Emangnya kowe ngerti? Jane ya ora, mau paham ya sarono. Meneng wae. Isi nau aja lawan guru ya. Apa? Kalian menginginkan kami menyerahkan diri dan senjata kami? Tidak akan. Daerah ini adalah kuasa kami. Tanah milik bangsa Indonesia. Jika kalian tidak pergi dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, maka bersiaplah akan akibatnya. Namun, bangsa Indonesia yang telah meraih kemerdekaannya dengan tumpah darah takkan menyerah begitu saja. Kemerdekaan ini bukan sekedar proklamasi, melainkan harga diri yang tak ternilai. Para pemuda kembali mengambil peran, bangkit bersatu menghadapi tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan
bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk menghentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengakui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
berwarna merah, putih, saksi bisu setiap jejak rekaman tak kasat mata yang memilih merdeka di tanah airnya. Kaki-kaki Inggris, Perancis, dan Portugis merenggut miris darah berbau amis. Ia berangkat di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari negeri. Tiada musuh yang merebut kotanya. Lautan luka yang mengalir bersama trauma tiada artinya bagi perjuangan seorang pahlawan kepada bangsa tercintanya. Ya, pemuda, begitu kita menyebutnya, bahunya kokoh siap menitipkan, pikirannya jernih siap menghadapi lawan, langkahnya mantap siap menembus segala. Sejarah telah mengajarkan bagaimana kakek nenek kita menempuh jalan kemerdekaan saat mereka berpihak. Dalam kehidupan yang serba terbatas, mereka mampu melampaui batas. Keterbatasan tiada jadi alasan. Harta, darah, dan jiwa mereka pertaruhkan demi kita, anak cucunya. Belasan tahun usia mereka sama dengan kita. Namun mereka sungguh luar biasa. Mereka sudah berpikir urusan kemerdekaan negara. Lalu, bagaimana dengan kita? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita berikan pada negeri ini? Apa pernah terpikir walau sejenak kontribusi apa yang akan kita berikan untuk negeri ini? Wahai sobat, kitalah pengharum bangsa pemuda Indonesia. Namun perlu dicatat, manusia yang mau menginjakkan kakinya di tanah perdianan, dia bukanlah seorang laknat, melainkan sebagai bentuk balas dendam paling hebat yang menjadikan kiamat tertunduk di kaki negeri. Heru Cakra memberi kita jalan, OSIS telah mewadahi. Tinggal kita belajar, berkarya, dan berkontribusi pada negeri ini. Jangan berlama menikmati jebakan, hingga kalian bersuka cita menikmati tahian kematian yang mereka cipta. Relakah kalian menjadi bagian dari korban rencana? Bukankah para penjajah telah berkata, buatlah Institut Pemuda Indonesia, buat mereka berkiblat pada kita. Lalu, kenapa justru kalian dengan sukarela mengikuti budaya mereka yang bebas tanpa batas? Dan kalian lupakan budaya luar negeri ini hanya demi kata keren dan modernisasi. Bukankah para penjajah telah berkata, buatlah pemuda Indonesia lalai dengan kesenangan semu dan kalian menikmati kenikmatan yang mereka ciptakan. Ratusan bahkan jutaan rupiah tak jarang dikorbankan pemuda kita untuk miras dan narkoba yang berseragam. Ratusan bahkan ribuan jam terbuang untuk game yang sia-sia. Tetapi saya yakin Heru Cakra akan sudi menebus suatu keharaman demi sebuah pengakuan. Bangkitlah pemuda, masa depan negeri ini ada di tangan kita. Wahai Heru Cakra tercinta, kitalah pemuda-pemudi kuat dan hebat, namun merangkul menggapai sebuah asa, melukis lautan penuh bintang, mengejar jutaan mimpi yang terbentang. Sekarang waktunya kita berdiri, tugas kita mengisi dan memberi arti, unjuk diri mengukir prestasi untuk memajukan bangsa dan negeri. Di hari bahagia ini, mari kita ikrarkan sumpah dan janji. Kami putra dan putri Heru Cakra berjanji menghormati jasa para pahlawan dengan tekad yang kuat guna menjaga nama baik bangsa Indonesia melalui sikap integritas serta berjuang melanjutkan cita-cita